Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan memberikan informasi terupdate diantaranya sebagai berikut. Seberapa berpengaruh Jordi Amat di Timnas Indonesia, masih diberi kepercayaan oleh Shin Tae-yong meski sering blunder. Jordi Amat telah menjadi sorotan dalam Timnas Indonesia sejak kedatangannya. Meskipun beberapa penampilannya di lapangan seringkali diwarnai oleh blunder yang mengakibatkan kebobolan, pelatih Shin Tae-yong tetap memberikan kepercayaan penuh padanya. Hal ini mengundang pertanyaan mengenai seberapa besar pengaruh Jordi Amat dalam skuad, serta alasan di balik keputusan Shin untuk terus memberinya menit bermain. Dalam analisis ini, kita akan membahas berbagai aspek yang menjelaskan peran dan pengaruh Jordi Amat di Timnas Indonesia. Salah satu alasan utama mengapa Shin Tae-yong terus mempercayakan posisi bek tengah kepada Jordi Amat adalah pengalaman dan kualitas individualnya. Jordi Amat memiliki latar belakang yang kuat, bermain di liga-liga Eropa yang kompetitif seperti Liga Spanyol dan Liga Inggris. Pengalaman bertanding di level tinggi memberikan Amat pemahaman taktis yang lebih baik, sehingga dia bisa membaca permainan dengan lebih efisien. Meskipun blunder yang dilakukannya terkadang merugikan tim, Amat mampu menunjukkan performa yang solid di momen-momen krusial. Ketika berada dalam kondisi terbaiknya, Amat bisa menjadi pemimpin di lini belakang, membantu mengorganisasi pertahanan dan menjadi penghubung antara lini belakang dan lini tengah. Jordi Amat bukan hanya seorang pemain dengan pengalaman, tetapi juga merupakan sosok pemimpin di lapangan. Dalam beberapa pertandingan, dia terlihat aktif dalam memberikan instruksi kepada rekan-rekannya dan memotivasi tim. Kepemimpinannya bisa menjadi faktor penting dalam menjaga moral tim, terutama saat mengalami tekanan dari lawan. Sebagai kapten atau salah satu pemimpin di lapangan, Amat memiliki tanggung jawab untuk menjaga disiplin dan komunikasi dalam tim. Kualitas ini sangat berharga dalam situasi sulit di mana koordinasi antar pemain sangat diperlukan. Dengan memegang peranan ini, Amat dapat memberikan stabilitas bagi lini belakang, meskipun ada momen di mana kesalahan terjadi. Meskipun terkadang melakukan blunder, Amat memiliki kemampuan bertahan yang baik dan bisa menempatkan diri dengan efektif. Kekuatan fisiknya, serta kemampuan untuk melakukan tackle yang tepat, menjadikannya sebagai pemain yang sulit untuk ditembus. Dalam banyak pertandingan, dia berhasil melakukan intercept dan menghalau serangan lawan dengan baik. Ketika bermain di posisi bek tengah, kemampuan untuk membaca permainan dan mengambil keputusan yang tepat sangat penting. Amat memiliki kecepatan dalam mengambil keputusan tersebut, dan meskipun ada kalanya ia membuat kesalahan, kemampuan bertahannya seringkali menutupi blunder yang dilakukan. Dia seringkali dapat kembali ke posisi yang tepat dan membantu rekan setim dalam situasi kritis. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang fleksibel dan taktis, dan Jordi Amat telah menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai skema permainan. Meskipun kadang-kadang mengalami kesulitan, Amat tetap dapat menyesuaikan diri dengan sistem permainan yang diterapkan oleh Shin. Dengan filosofi permainan yang mengutamakan pressing tinggi dan transisi cepat, Amat dituntut untuk berperan aktif dalam membangun serangan dari lini belakang. Dalam beberapa pertandingan, ia menunjukkan kemampuannya dalam memainkan bola dari belakang, berperan dalam distribusi bola yang baik untuk memulai serangan. Keterampilan ini membuatnya tetap relevan di skema permainan Shin, meskipun ada blunder yang terjadi. Mentalitas seorang pemain sangat penting dalam sepak bola, dan Jordi Amat menunjukkan ketahanan psikologis yang baik. Meskipun seringkali disorot karena kesalahan yang dibuat, Amat tidak terlihat kehilangan kepercayaan diri saat bermain. Kemampuan untuk bangkit dari kesalahan dan tetap fokus adalah kualitas yang sangat penting bagi seorang pemain bertahan. Shin Tae-yong mungkin melihat bahwa ketahanan mental Amat menjadi aset berharga. Dalam pertandingan yang ketat, pemain yang tidak mudah terpengaruh oleh tekanan akan lebih mampu memberikan performa yang stabil. Sikap positif dan semangat juangnya dapat memotivasi rekan-rekannya, terutama dalam situasi sulit. Jordi Amat masih memiliki banyak potensi untuk berkembang. Dalam setiap pertandingan, ada kesempatan baginya untuk belajar dari pengalaman dan meningkatkan performanya. Blunder yang terjadi tidak selalu merupakan indikator dari kualitas seorang pemain, tetapi lebih kepada proses belajar dalam meningkatkan aspek-aspek permainannya.
Shin Tae-yong mungkin melihat potensi yang dimiliki Ahmad dan berusaha memberinya kepercayaan untuk berkembang lebih jauh. Dalam sistem pelatihan yang baik dan dengan bimbingan pelatih, Ahmad bisa mengurangi kesalahan yang dilakukan dan meningkatkan level permainannya. Ini adalah investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia. Jordi Amat telah berkontribusi dalam beberapa momen penting di pentas internasional. Dia terlibat dalam permainan krusial di kualifikasi Piala Dunia dan turnamen lain, di mana pengalaman dan kepemimpinannya menjadi faktor penentu. Meskipun ada kesalahan yang terjadi, kemampuan Amat untuk tampil di pertandingan besar menunjukkan bahwa dia dapat menghadapi tekanan dan bermain dengan baik. Selain itu, keberadaannya di lapangan dapat memberikan rasa aman bagi rekan-rekannya. Dengan pemain yang berpengalaman di lini belakang, tim bisa lebih percaya diri dalam mengambil risiko di depan, sehingga memberikan keleluasaan bagi pemain lain untuk mengeksplorasi potensi mereka dalam menyerang. Shin Tae-yong adalah pelatih yang cenderung memberikan kepercayaan kepada pemain yang dia anggap memiliki potensi, meskipun kadang ada blunder. Dukungan dari pelatih dan tim sangat penting dalam membangun kepercayaan diri pemain. Dalam hal ini, Amat mendapat dukungan yang cukup besar dari Shin, yang terus memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa Shin percaya kepada Amat dan yakin bahwa pemain tersebut bisa memberikan kontribusi yang lebih baik di masa depan. Dukungan ini juga menjadi sinyal positif bagi Amat untuk terus berjuang dan memperbaiki performanya di lapangan. Timnas Indonesia saat ini memiliki banyak pemain yang berkualitas di berbagai posisi. Meskipun ada kritik terhadap performa Amat, penting untuk melihatnya dalam konteks keseimbangan tim secara keseluruhan. Setiap pemain memiliki peran masing-masing, dan pelatih harus memastikan bahwa setiap elemen tim dapat berfungsi dengan baik. Dengan pengalaman yang dimiliki Amat, ia dapat memberikan stabilitas yang diperlukan dalam lini belakang. Keterampilan dan pengalamannya membantu membentuk kerangka defensif yang lebih solid. Shin Tae-yong mungkin merasa bahwa Amat adalah elemen penting dalam menciptakan keseimbangan ini, meskipun ada tantangan yang harus dihadapi. Secara keseluruhan, pengaruh Jordi Amat di timnas Indonesia tidak dapat diremehkan. Meskipun sering melakukan blunder, pengalaman, kepemimpinan, dan potensi yang dimiliki Amat membuatnya menjadi bagian integral dari skuad. Kepercayaan Shin Tae-yong padanya mencerminkan keyakinan pelatih terhadap kemampuan Amat untuk beradaptasi, berkembang, dan memberikan kontribusi positif bagi tim. Amat harus terus bekerja keras untuk memperbaiki kesalahannya dan menunjukkan bahwa ia bisa menjadi salah satu bek tengah terbaik di Indonesia. Dengan dukungan dari pelatih dan tim, serta mentalitas yang tepat, tidak ada yang bisa menghalangi Amat untuk berkembang menjadi pemain yang lebih baik dan memberi dampak positif bagi timnas Indonesia di masa depan. Jordi Amat, bek naturalisasi timnas Indonesia, menyadari bahwa dirinya sering menjadi sorotan karena beberapa blunder yang ia lakukan di beberapa pertandingan penting. Namun, ia mengakui bahwa sebagai seorang pemain, kesalahan di lapangan adalah hal yang tak bisa dihindari. Dalam pernyataannya, Jordi mengatakan, "Saya memahami kritik yang datang, terutama saat tim mengalami kebobolan akibat kesalahan saya. Saya adalah pemain yang selalu berusaha memberikan yang terbaik di setiap pertandingan, tetapi terkadang, ada momen yang tidak berjalan sesuai rencana." Ia juga menjelaskan bahwa sepak bola adalah permainan tim, dan tanggung jawab atas kesalahan tidak bisa hanya ditujukan kepada satu individu. Blunder bisa terjadi pada siapa saja, tapi saya selalu berusaha belajar dari kesalahan tersebut dan meningkatkan performa di pertandingan berikutnya. Saya tidak pernah menyerah dan selalu berusaha mengoreksi diri, lanjut Jordi. Di luar itu, Jordi Amat tetap optimis dengan masa depannya di timnas Indonesia. "Saya percaya dengan dukungan rekan-rekan setim dan pelatih, saya akan semakin berkembang. Kepercayaan yang diberikan oleh Shin Tae-yong sangat berarti bagi saya, dan saya bertekad membayarnya dengan penampilan yang lebih solid." Menurutnya, hal terpenting adalah tetap fokus dan menjaga mentalitas positif. "Saya ingin membantu Indonesia mencapai tujuan besar, yaitu lolos ke Piala Dunia. Itu motivasi terbesar saya," tutupnya. "Saya terus belajar dari setiap kesalahan. Sepak bola adalah tentang perbaikan, dan saya yakin saya bisa menjadi pemain yang lebih baik dari hari ke hari."
Saya selalu menaruh fokus pada bagaimana saya bisa bangkit dan memberikan performa yang lebih baik di pertandingan berikutnya, ujarnya dengan penuh semangat. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.